Pemanggilan para pihak dan upaya perdamaian, majelis hakim dimohon untuk memasuki ruangan. Para hadirin dimohon untuk duduk. Pihak pemohon dan pihak termohon dimohon untuk memasuki ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata dalam sidang pertama perkara nomor 4505-PDT-G-2022-PAJ antara Dewa Arauna Hatarungan Yulio Prawoto sebagai pemohon melawan Afini Dwi Priyanti binti Fendi Cahyono sebagai pemohon. Pada hari ini, Senin tanggal 8 November 2022, dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Kepada pemohon dan termohon diminta untuk memasuki ruangan persidangan. Selamat pagi, saudara pemohon. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara pemohon, apakah saudara yang membuat surat permohonan ini? Itu Yang Mulia, saya dan kuasa hukum saya yang mengajukan. Saudara pemohon, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun, sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, Yang Mulia. Saudara pemohon, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya, Yang Mulia. Apakah saudari benar kuasa hukum penggugat? Benar, Yang Mulia, saya kuasa hukum pemohon. Dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas dan surat kuasa khusus? Bisa, Yang Mulia. Selamat pagi, saudari termohon. Selamat pagi, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan Mulia dan siap mengikuti persidangan. Saudari, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik, Yang Mulia. Saudari termohon, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa khusus? Saya datang didampingi kuasa hukum, Yang Mulia. Apakah saudari benar kuasa hukum termohon? Benar, Yang Mulia, saya kuasa hukum termohon. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khusus? Bisa, Yang Mulia. Oke. Saudara pemohon, apakah tahu mengapa saudara datang ke sini? Tahu, Yang Mulia. Saya datang ke sini untuk membuat cerai istri saya. Sebelum sidang ini dilanjutkan, majelis hakim menawarkan kepada kedua pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Untuk peresmian perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara
perkara ini secara damai. Untuk itu, pengadilan selaku mediator, jadi para pihak bisa menyerahkan kepada pihak pengadilan atau pilih sendiri mediatornya. Bagaimana pihak pemohon? Untuk mediator kami serahkan seluruhnya kepada majelis hakim yang mulia. Bagaimana pihak pemohon? Mediator kami serahkan seluruhnya kepada majelis hakim. Baik, setelah majelis hakim menentukan, maka majelis hakim menentukan mediator untuk perkara ini adalah Dr. Andes Intan Rahmawati SHMH. Dan perlu diketahui bahwa mediasi ini dilakukan selama 30 hari dan dapat disampaikan jika ada niatan untuk damai dari kedua belah pihak. Untuk memberi waktu pada kedua belah pihak, maka sidang ini ditunda dan disuspensi. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Disyarani, SH.MH, sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan dulu, nama saya Delo Arona, saya dari pihak pemohon. Perkenalkan dulu, nama saya Fendy Nanti dari pihak termohon. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju? Saya setuju. Saya juga setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita dengar keterangan dari Bapak Delo Aruna selaku pemohon? Apakah Ibu termohon setuju? Setuju, Bu. Silakan Bapak Delo. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa istri saya tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang melayani saya dengan seharusnya. Dia juga tidak menghormati saya sebagai suami dan menghina dan merendahkan saya. Baik, apakah ada tambahan? Tidak ada uji. Untuk Ibu Vini Dwi sebagai termohon, apakah ingin memberikan keterangan? Saya juga ingin menyampaikan keterangan saya, Bu. Silakan. Saya melakukan hal tersebut karena saya merasa kurang dinafkahi oleh suami saya. Saya melakukan hal tersebut bukan karena tanpa alasan. Tapi bukannya dia bisa melakukan hal yang lebih terhormat untuk menegur agar saya bisa bekerja lebih keras, bukan begitu, Bu? Bapak dan Ibu harap tenang. Bagaimana ada jawaban dari Ibu termohon? Tidak ada, Bu. Jadi bagaimana? Apakah tidak ada itikat untuk perbaikan karena berselisih bukanlah hal yang baik? Bapak Ibu sekalian, coba Anda pikirkan di saat Ibu dan Bapak bertemu pertama kali atau saat Ibu dan Bapak mulai dekat. Sayangkan dengan Anda Ibu dan Bapak. Saya meminta untuk damai, Bu, tapi apa gunanya berdamai untuk merasakan perselisihan yang selanjutnya? Saya setuju, Bu. Saya juga merasa saya sudah tak ingin lagi bertahan dan melakukan hal ini karena kami sudah tidak bisa. Saya setuju, Bu. Karena Ibu dan Bapak tetap ingin bercerai, Ibu dan Bapak harus menghadapi akibat cerai. Yang pertama, pihak suami harus tetap memberi nafkah kepada pihak istri selama masa iddah. Yang kedua, memberi uang sebagai bentuk muta. Yang ketiga, jatuhnya hak asuh anak. Dan yang keempat, biaya hidup anak yang harus diberikan dari pihak suami. Saya ingin hak asuh anak saya jatuh kepada saya karena menurut saya anak harus diasuh oleh ibunya sampai ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Bagaimana Bapak mohon? Apakah Bapak setuju? Saya setuju, Bu, karena jika asuh anak jatuh kepada saya takut tidak bisa membimbing anak saya dengan benar. Bagaimana untuk nafkah iddah, muta, dan biaya hidup anak Ibu dan Bapak? Berapa biaya yang Anda sanggupi Bapak pemohon? Coba Ibu yang menentukan, biar saya menyetujui. Bagaimana dengan masing-masing dana sejumlah 1 juta rupiah? Saya tidak sanggup, Bu. Bagaimana kalau dana iddah saya berikan 100.000 rupiah? Baik, Bu, saya setuju. Baik, diambil kesepakatan bahwa yang pertama pemohon akan memberikan kepada termohon nafkah selama masa iddah sejumlah 900 rupiah. Yang kedua, mutah berupa uang sejumlah 1 juta rupiah. Yang ketiga, hak pengasuh anak bernama Rasya Syakri Purnama di pihak termohon. Dan yang terakhir, biaya hidup anak diberikan pemohon sejumlah 1 juta rupiah setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Ibu dan Bapak apakah setuju? Saya setuju, Bu. Saya juga setuju, Bu. Baiklah, Ibu dan Bapak, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan
pembacaan putusan dengan penasehat untuk pemohon. Selanjutnya, sidang kedua yaitu permohonan hukum oleh penggugat. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 4504-PDT-G/2022-PAJT pada hari ini Selasa tanggal 8 Desember 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pemohon dan termohon silakan berkomentar. Selamat pagi saudara pemohon. Selamat pagi yang mulia. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap mengikuti sidang pada hari ini yang mulia. Saudara pemohon, bagaimana usaha mediasi saudara? Ini yang mulia, berdasarkan saran dari yang mulia, maka kami mengadakan upaya perdamaian atau mediasi. Oleh karena itu, hanya berhasil sebagian. Oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana saudari termohon? Yang mulia, mungkin jawaban dari kami juga sama dengan pihak pemohon, karena berbeda adanya antara pemohon dan termohon luar dahulu, kami hanya berhasil sebagian. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima karena hasil belum sempurna, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang yang mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat permohonan pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Semu Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor perkara 4504-PDT-G/2022-PAJT. Saudari termohon, apakah saudari sudah menerima salinan surat permohonan pemohon? Sudah yang mulia. Baiklah kalau begitu. Meskipun termohon sudah menerima salinan surat permohonan, namun di sini tetap akan kita bacakan surat permohonan pemohon. Perihal cerai telak. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya bertanda tangan di bawah ini, Dilo Arauna Hatorongan Bin Milio Prawoto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Beijing Timur, nomor 02A, RT 003, RW 003, Kelurahan Beijing Timur, Kecamatan Beijing, Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini bermaksud untuk mengajukan gugat cerai istri saya, Apini Dwi Priyanti binti Fendi Cahyono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Cipinang Baru, RT 002, RW 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Subsidiare. Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bahwa pada persidangan yang ditentukan pemohon dan termohon masing-masing datang menghadap atas namanya sendiri. Pengadilan telah mengupayakan damai serta telah memerintahkan pemohon dan termohon telah melakukan mediasi dengan menunjuk mediator DRS Intan Rahmawati, Sarjana Hukum Majelis Hukum, bahwa mediator yang ditunjuk telah memberikan laporannya tertanggal 01 November 2022 yang isinya mediasi berhasil sebagian. Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tetap pada permohonnya bahwa terhadap pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil pemohon bahwa kemudian terjadi kesepakatan di depan mediator antara pemohon dengan termohon tentang akibat cerai, yakni 1. Pemohon akan memberikan kepada termohon nafkah selama masa idah sejumlah Rp900. Kedua, mut'ah berupa uang sejumlah Rp1 juta. Ketiga, hak pengasuhan anak bernama Rasya Syakir Pernama di pihak termohon atau ibunya. Keempat, biaya hidup anak diberikan pemohon sejumlah Rp1 juta setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan merubah atau menambah isi dari surat permohonan termohon? Ini yang mulia saya rasa. Saudari termohon, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai surat permohonan pemohon ini secara lisan atau tertulis? Yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara lisan. Baik. Apakah sudah siap untuk menjawab permohonan hari ini? Siap yang mulia. Baik. Dipersilakan termohon untuk menjawab permohonan pemohon. Saya setuju dengan dalam permohonan yang mulia. Baik. Apakah saudari akan merubah atau menambah replik saudari? Saya sudah cukup, jadi tidak ada tambahan yang mulia. Saudari pemohon, apakah saudara ingin mengajukan replik atas jawaban termohon? Ini yang mulia saya rasa sudah cukup. Baik, karena kuasa hukum pemohon maupun termohon sudah menanggapi permohonan pemohon, maka sidang ini lanjutkan dengan agenda pembuktian saudari kuasa hukum pemohon. Apakah saudari telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Belum yang mulia, kami belum mempersiapkannya. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi pada hari ini? Maaf, kami juga belum mempersiapkannya yang mulia. Berapa waktu yang Anda butuhkan untuk mengumpulkan bukti saudara pemohon? 1 minggu yang mulia. Baik, saudari termohon, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis 22 Desember 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 4504-G-P-2022-PAJT ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya, sidang ketiga yaitu pembuktian oleh saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 4504-G-P-2022-PAJT Delo Arauna Hatarongan bin Waluyo Prawoto sebagai pemohon melawan Afini Dwi Triyanti binti Fendi Cahyono sebagai termohon. Pada hari ini Selasa tanggal 15 Desember 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk pemohon. Kepada pemohon dan termohon diminta untuk memasuki ruangan persidangan. Selamat pagi saudara pemohon. Apakah saudara siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya siap mengikuti sidang pada hari ini yang mulia. Selamat pagi saudari termohon. Apakah saudari siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Kami saya siap mengikuti sidang pada hari ini yang mulia. Baik. Saudara pemohon dan termohon, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti saudara pemohon. Apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi? Ya yang mulia, kami akan mengajukan beberapa bukti serta 1 orang saksi. Saudara pemohon, apakah saudara siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah yang mulia. Pihak termohon boleh maju untuk mengecek bukti dari pemohon.
yang akan diperiksa sudah siap dan apakah sekarang ini berada di pengadilan? Ya yang mulia, saksi sudah hadir dan sudah berada di pengadilan. Saudara pemohon, silakan menghadirkan saksi. Kepada Saudari Syasha Veronica sebagai saksi pemohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi yang mulia. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik. Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan pemohon atau termohon? Saya ibu dari pemohon yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Bersedia yang mulia. Kepada pendengar, dipersilakan mengambil sumpah saksi ini. Saudari saksi, silakan terima saya. Wallahi, demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tidak lari yang sebenarnya. dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Kapan pemohon dan termohon menikah? Pemohon dan termohon menikah pada Februari tahun 2019 yang mulia. Apakah pemohon dan termohon sudah dikaruniai anak? Pemohon dan termohon sudah dikaruniai seorang anak yang mulia. Silakan hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi pemohon. Baik, saya lanjutkan. Apa yang saksi ketahui tentang rumah tangga pemohon dan termohon? Rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun mulai dari tahun 2019 itu terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon. Apakah saksi mengetahui alasan dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut? Alasannya yaitu karena pemohon tidak bersyukur karena atas fakta yang diberikan oleh pemohon dan pemohon tidak melayani pemohon sebagai suami yang baik. Apakah saudari tahu pemohon dan termohon telah pisah kediaman? Tahu yang mulia, mereka berpisah karena menghindari perselisihan. Apakah pihak keluarga pernah memberikan nasihat dan saran agar pemohon dan termohon tepat rukun kembali dalam rumah tangga? Keluarga sudah berusaha mendamaikannya yang mulia, namun hasilnya tidak berhasil. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa sebentar lagi. Baik, pihak termohon apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Saudari saksi, untuk sementara keterangan saudari dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Dan saudari bisa meninggalkan ruang sidang. Saudari termohon, apakah ada saksi yang akan diperiksa? Ada yang mulia. Saudari termohon, silakan menghadiri saksi. Kepada Saudara Feni Cahyono sebagai saksi termohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi, Pak Mulia. Saudara saksi, sebelum persidangan dimulai, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Saya yang mulia. Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan pemohon atau termohon? Saya adalah Bapak dari termohon yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat yang mulia. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Saya yang mulia.
Pada panitera diperintahkan untuk meminta saksi. Saudara saksi silahkan firman saya. Wallahi, demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan hakim anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Kapan termohon dan pemohon menikah? Termohon dan pemohon menikah di tahun 2019. Apakah termohon dan pemohon sudah dikaruniai anak? Termohon dan pemohon sudah dikaruniai seorang anak. Apa yang saudara saksi ketahui tentang rumah tangga termohon dan pemohon? Sejak tahun 2019 sampai saat ini termohon dan pemohon terus bertengkar dan berselisih. Apakah saudara saksi tahu penyebabnya? Yang saya ketahui, termohon kurang menerima nafkah dari pemohon, maka termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Apakah saudara telah menasihati pemohon dan pemohon? Sudah yang mulia, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Termohon dan pemohon pun sepertinya sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Baik, saya kembalikan kepada pengajuan. Saudara saksi, apakah kesaksian yang saudara sampaikan tersebut sudah cukup? Iya yang mulia, hanya itulah yang saya tahu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa sebentar aja. Baik. Pihak pemohon, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Saudari termohon, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau ada keberatan? Saya dapat menerima karena apa yang dikatakan saksi adalah benar. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Dan saudara bisa meninggalkan ruang saudara. Baik, karena pemohon dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi saudara pemohon. Apakah saudara mencerahkan sekarang kesimpulannya? Ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat? Bagaimana saudara pemohon? Kalau menurut saya nanti saja yang mulia, setelah penyusunan redaksi putusan ini selesai baru dibacakan isi putusannya. Baik, bagaimana saudara pemohon? Saya begitu juga pemohon. Baik, untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim menyusun putusan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan. Pada hari Kamis 22 Desember 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada pemohon atau kuasa hukumnya dan termohon atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 4504/PDT/2022/PAJT ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sidang keempat yaitu putusan akhir oleh para hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 4504/G/2022/PAJT Delo Arauna Hatarongan bin Waluyo Purwoto sebagai pemohon melawan Afini Dwi Priyanti binti Fedi Cahyono sebagai termohon pada hari ini Selasa tanggal 22 Desember 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pemohon dan termohon dimohon untuk masuk. Selamat pagi saudara pemohon. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara pemohon
siap mengikuti sidang hari ini, Yang Mulia. Selamat pagi saudari termohon. Apakah saudari termohon dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 4504 garis miring PDT-G garis miring 2022 garis miring PAJT. Putusan nomor 4504 garis miring PDT-G garis miring 2022 garis miring PAJT. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara Delo Arauna Hatta Roman bin Wiluyo Purwoto dengan nomor induk keluarga 317101010789008 lahir di Jakarta tanggal 1 Juli 1989 dengan umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Beji Timur nomor 02A, RT 3 RW 3, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut pemohon melawan. Dengan melawan Afini Dwi Priyanti binti Fendi Cahyono dengan nomor induk keluarga 31750695101, tempat lahir di Jakarta tanggal 1 Juli 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Cipinang Baru, RT 2 RW 2, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut termohon. Diskusi dari dan atau apabila majelis hakim berpendapat baik pemohon untuk melanjutkan putusan yang seadil-adilnya, bahwa kemudian terjadi kesepakatan di depan mediator antara pemohon dengan pemohon tentang dan perayaan. Satu, pemohon akan memberikan kepada termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900. Muta berupa uang sejumlah Rp1 juta, hak pengasuh anak bernama Rasya Syakir bernama di pihak termohon. Biaya hidup anak diberikan pemohon sejumlah Rp1 juta setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas dan seterusnya. Mengadili. Yang pertama, melakukan permohonan pemohon. Yang kedua, memberikan izin kepada pemohon Delo Arauna Hatolangan bin Wiluyo Purwoto untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap pemohon Afini Dwi Priyanti binti Fendi Cahyono di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Menghukum pemohon untuk melaksanakan pembayaran kepada pemohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp900.000 dibayar sesaat sebelum ikrah talak diucapkan. Muta berupa uang sejumlah Rp1 juta dibayar sesaat sebelum ikrah talak diucapkan. Yang ketiga, nafkah anak sejumlah Rp1 juta per bulan. Luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak dewasa. Menetapkan termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak bernama Rasya Syakir Permana. Laki-laki lahir di Jakarta 14 November 2019 dengan ketentuan termohon memberikan akses kepada pemohon untuk menemui anak tersebut. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari
Andes Nazarudin Jamil SHMH sebagai Ketua Majelis, Dr. Andes Disyarani Mahdia SHMH dan Dr. Andes Maria Noda masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para hakim anggota tersebut dan Nabila Fakria SHI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 4504 garis miring PDT G garis miring 2022 garis miring PDT pada hari ini tanggal 22 Desember 2022 dinyatakan ditutup dan selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hasil dari sidang putusan pada hari ini mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu operasi terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, menghukum pemohon untuk melaksanakan pembayaran kepada termohon berupa nafkah ida sejumlah Rp900 dibayar sesaat sebelum ikrar telah mengucapkan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp1 juta dibayar sesaat sebelum ikrar telah mengucapkan, nafkah anak sejumlah Rp1 juta per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak dewasa. Menetapkan termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak bernama Rasya Syakir Termana, laki-laki lahir di Jakarta 14 November 2019 dengan ketentuan termohon memberikan akses kepada pemohon untuk bertemu anak tersebut, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari ini.